Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solihah? Semoga kalian semuanya sehat. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Ibu Murni dalam PJJ SDIT Harapan Ummah. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah menjadi Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, serta berikanlah aku pemahaman yang baik. Dalam Quran Surat Maryam ayat 25, artinya, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Ayat ini menjadi dasar pembelajaran kita kali ini, yaitu tematik tema 4G subtema 3 mengenai pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Untuk pelajaran IPA akan membahas tentang macam-macam gaya. Ada 3 gaya yang akan kita pelajari. Yang pertama, gaya gravitasi bumi, kedua, gaya magnet, dan 3, gaya gesek. Nah, pertama adalah gaya gravitasi bumi. Apa itu gaya gravitasi bumi? Gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik bumi. Karena pusat bumi mempunyai gaya tarik, sehingga benda memiliki massa atau berat pada ketinggian tertentu pasti akan jatuh ke bawah. Ya, contohnya adalah ketika kita sedang bermain yoyo. Yoyo itu akan jatuh ke bawah. Kemudian kita tarik lagi, maka akan jatuh lagi ke bawah. Selanjutnya adalah gaya magnet. Apa itu gaya magnet? Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh gaya magnet. Gaya tarik magnet dapat menggerakkan benda yang terbuat dari besi dan baja. Contohnya adalah magnet jenis tapal kuda ini dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Seperti paku akan menempel pada magnet tersebut. Selanjutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang memiliki arah berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya muncul jika dua benda bersentuhan, dapat berupa benda padat, cair, ataupun gas. Contoh gaya gesek antara dua benda dapat padat adalah gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Contohnya adalah ketika kita sedang bermain sepeda. Sepeda masih diam itu menunjukkan gaya statis, dan ketika sepeda itu bergerak menunjukkan gaya gesek kinetis. Cair dan benda gas disebut gaya stokis. Contoh dari benda berupa bola yang melayang di udara. Demikian pembahasan materi tentang gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Selanjutnya adalah bahasa Indonesia tentang pokok pikiran. Mari kita simak penjelasan berikut ya. Yang pertama adalah pokok pikiran. Apa itu pokok pikiran? Pengertian pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide atau gagasan yang mengandung informasi inti dan menjadi dasar pembentukan suatu kesatuan bahasa seperti paragraf. Nah, Ibu akan memberikan contoh ya dalam buku paket halaman 109 sampai 111. Di situ ada teks yang berjudul Memahami Keberagaman dalam Masyarakat Indonesia. Pada paragraf pertama, semua warga Indonesia harus memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia dapat ditinjau dari alasan aspek kewilayahan dan aspek sosial budaya. Atas dasar tersebut, maka pemahaman tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia
ditujukan untuk mengusahakan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari paragraf tersebut dapat kita gali informasi dan dapat kita temukan pokok pikirannya, yaitu tentang keberagaman yang ditujukan untuk mengusahakan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk paragraf kedua, ketiga, dan keempat silakan dicari dan ditulis di halaman 111. Terima kasih, semoga anak-anak Ibu dapat memahaminya dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.